penerbangan di Bundaran HI semua ya? Awas kaca, awas nabrak, awas nabrak, awas. Jadi yang khusus untuk umroh ke sini, dari sini nanti juga Inggris yang dalam. Sini ke kiri. Percontohannya baru di sini. Ya, karena kan untuk Kuala Namu. Nah, inilah kenapa kita juga mengupgrade ya seluruh bandara yang ada di Cengkareng ini, Soekarno-Hatta, dan juga Bali, tidak hanya yang internasional maupun domestik. Nah, khususnya hari ini itu Bapak Presiden Pak Prabowo sudah beberapa kali bicara, sistem umroh haji pun harus diperbaiki, harus transparan, accountable, ya, nyaman. Dan penting sekali yang tadi saya sampaikan, menghormati bangsa kita sendiri itu sebuah pelajaran yang kita harus bina juga. Jangan hanya menghormati bangsa luar. Saya hari ini sengaja mengecek bagaimana rencana besar nanti Pak Faik sampaikan pelayanan umroh haji ya, yang ini notabene ya acara spiritual yang sudah menjadi ritual ya, tetapi secara ekosistemnya belum kita rapikan. Nah, kita mulai dari airportnya dulu nih ya, karena nanti kan pasti kita harus bekerja sama dengan Menteri Agama, Menteri Haji dan Umroh yang memang nanti baru bisa berjalan 2026. Tapi kita coba ekosistemnya kita rapikan dulu. Nah, salah satunya kalau kita lihat jumlah haji itu kan nanti bisa mencapai 241.000 dan sekarang kurang lebih 221.000. Di sini saja kurang lebih 10.000 ya yang melakukan ibadah umroh itu antara yang pergi dan yang hadir ya, yang datang. Lalu kita lihat juga belum umrohnya itu mungkin 1,3 sampai 1,5 juta, luar biasa angkanya. Nah, inilah kenapa kita tata ulang, bagaimana ada masjid yang baik, ya, ada tempat manasik, lalu ada lounge yang baik. Nanti juga yang untuk reguler juga saya minta dirapikan, ya, jangan hanya yang VIP, gitu, ya, jangan yang hanya itu kelas menengah, tetapi yang kelas-kelas lainnya harus sama prioritas pelayanan. Ya, nanti Pak Faik ya. Kalau nanti makanya tadi saya ngecek sampai sana, bukan hanya di sini. Kalau di sini udah luar biasa. Ya, ini bagian fasilitas yang saya rasa terus kita upgrade untuk airport. Ya, mungkin Pak. Kita berangkat dari masalah yang kita hadapi selama ini, terutama untuk traffic management ya. Kalau kita lihat di Soekarno-Hatta ini kan trafficnya luar biasa, per hari itu rata-rata 150.000 orang yang berada di bandara yang berangkat dan datang, dan khusus yang terkait dengan umroh itu sehari itu sekitar 10.000, 5.000 berangkat, 5.000 datang. Dan ini apa yang kita lakukan di 2F ini adalah bagian dari kita memperbaiki pelayanan khususnya untuk para jamaah, karena mereka itu punya karakteristik dan kebutuhan yang khusus, karena mereka traveling dalam rombongan yang besar ya, dan kebutuhannya pun berbeda, sehingga persoalan-persoalan yang mereka hadapi di Terminal 3 itu kita selesaikan di sini. Karena di sini kita juga menyiapkan masjid ya, di dalam terminal ini, ada di lantai 2, luasnya 3.000 meter, sehingga bisa menampung sampai 2.000 orang, dan itu sudah sangat nyaman. Dan kemudian kita siapin lounge, kemudian area meet and greet di keberangkatan dan di kedatangan ya, itu juga menyesuaikan kebutuhan mereka. Karena selama ini kalau di Terminal 3 kita tidak bisa menyiapkan fasilitas yang untuk jamaah dalam jumlah banyak. Nah, harapannya ini akan mengurangi kepadatan di Terminal 3, tapi buat jamaah umroh di sini jauh lebih nyaman. Nah, ini rencananya Pak Menteri nanti kita akan operasikan di akhir bulan Januari, ini sudah kita selesai semua. Nah, tentu saja nanti kita akan atur koordinasi dengan CIQ dan juga dari teman-teman airline. Nah, inilah kenapa kita juga mengupgrade ya seluruh bandara yang ada di Cengkareng ini, Soekarno-Hatta,
dan juga Bali, tidak hanya yang internasional maupun domestik. Nah, khususnya hari ini itu Bapak Presiden Pak Prabowo sudah beberapa kali bicara, sistem umroh haji pun harus diperbaiki, harus transparan, accountable, ya, nyaman, dan penting sekali yang tadi saya sampaikan, menghormati bangsa kita sendiri itu sebuah pelajaran yang kita harus bina juga. Jangan hanya menghormati bangsa luar. Saya hari ini sengaja mengecek bagaimana rencana besar di Pak Faik sampaikan, pelayanan umroh haji, ya, yang ini notabene ya acara spiritual yang sudah menjadi ritual, ya, tetapi secara ekosistemnya belum kita rapikan. Nah, kita mulai dari airportnya dulu nih, ya, karena nanti kan pasti kita harus bekerja sama dengan Menteri Agama, Menteri Haji dan Umroh yang memang nanti baru bisa berjalan 2026. Tapi kita coba ekosistemnya kita rapikan dulu. Nah, salah satunya kalau kita lihat jumlah haji itu kan nanti bisa mencapai 241.000 dan sekarang kurang lebih 221.000. Di sini saja kurang lebih 10.000 ya yang melakukan ibadah umroh itu antara yang pergi dan yang hadir, ya, yang datang. Lalu kita lihat juga belum umrohnya. Umrohnya itu mungkin 1,3 sampai 1,5 juta. Luar biasa angkanya. Nah, inilah kenapa kita tata ulang, bagaimana ada masjid yang baik, ya, ada tempat manasik, lalu ada lounge yang baik. Nanti juga yang untuk reguler juga saya tadi udah minta dirapikan. Ya, jangan hanya yang VIP, ya. Jangan yang hanya itu kelas menengah, tetapi yang kelas-kelas lainnya harus sama prioritas pelayanan. Ya, nanti Pak Faik, ya. Nanti makanya tadi saya ngecek sampai sana, bukan hanya di sini. Kalau di sini udah luar biasa. Ya, ini bagian fasilitas yang saya rasa terus kita upgrade untuk airport. Ya, Terima kasih. Your attention, passengers